Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua. Kita bertemu lagi di acara Banyuwangi Aktivis Podcast dan di sini kita berada dalam satu kegiatan forum diskusi dalam segmen di Banyuwangi Aktivis Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, mengenalkan kepada khalayak semua, kita mempelajari secara umum apa itu perjanjian pengikatan jual beli. Nah, di sini hadir bersama kita para aktivis dan juga para sarjana hukum yang juga akan saling memberikan komentar-komentarnya terkait tema ini. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Made Aradenasa Asia Armangsa dan Imade Dedi Prianto yang mana ditulis dalam program kekhususan perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Nah, bagi sebagian orang yang sudah mengetahui apa itu perjanjian jual beli, mungkin sudah paham ya kalau ingin membeli tanah kita harus melakukan proses peralihan hak. Nah, proses peralihan hak itu ada dari beberapa yang sudah kita ketahui. Salah satunya adalah akte jual beli, ada akte hibah, ada bagian harta bersama dalam hal waris. Banyak sekali yang kita ketahui bagaimana tanah itu bisa beralih. Nah, ini kenapa kok kita tiba-tiba muncul konsep yang namanya pengikatan jual beli. Nah, pengikatan jual beli ini sebenarnya umum atau tidak ini kita juga tidak semua orang mengetahui ataupun juga memahami apa itu pengikatan jual beli. Karena sebagian orang taunya ketika jual beli ya akte jual belian seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya ada salah satu praktisi yang sering melakukan jual beli tanah. Beliau adalah seorang makelar tanah. Bapak Abdul Basir, apa bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah. Nah, ini saya ingin bertanya dulu ke Bapak Abdul Basir ini. Bapak Abdul Basir ini kan seorang sudah menjadi makelar begitu lama. Ini mendengar pengikatan jual beli ini sudah lama, sudah berapa tahun? Apa konsep baru apa seperti apa, Pak Basir? Oh Mas, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perikatan atau pengikatan jual beli itu sudah lama. Saya baru masuk karyawan notaris itu pun sudah ada form. Hanya ini kan ada banyak celah hukum, pelanggaran hukum yang dilalui apabila melakukan perikatan jual beli. Itu loh Mas. Kenapa di sini satu? Apabila ada perikatan jual beli itu harus ada kuasa menjual gitu loh. Harus ada kuasa menjual. Kenapa di sini? Karena perikatan jual beli kalau tanpa ada kuasa menjual di sini itu di saat belum lunas yang pihak pertama meninggal itu sudah jadi masalah Mas. Gitu. Kendalanya itu ya. Jadi sebenarnya sudah lama ya pengikatan jual beli itu. Iya, dan juga perikatan jual beli ini yang ironi Mas. Juga ironi ini digunakan bagi pengapling sebenarnya kebanyakan. Ini harus dihindari lah perikatan jual beli. Kebanyakan yang digunakan untuk pengapling. Pengapling melakukan perikatan jual beli. Nah, di sini untuk meyakinkan penjual pasti akan terbayar secara legal standing pakai notaris. Percaya jadi penjualnya ini. Jadi kata kuncinya yang saya ambil di sini, ketika seseorang melakukan proses jual beli, memang kan banyak proses yang harus dijalani seperti itu Pak ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama mulai dari pembayaran pajak penjual, terus pajak pembeli, ada cek fisik asli tanah, penandatanganan AJB, validasi dan sebagainya. Cuma karena ada beberapa hal seperti contohnya misalkan pembayaran yang belum lunas begitu ya. Jadi perlu adanya pengikatan jual beli dan juga kepentingan kepada biasanya seorang yang melakukan pengikatan jual beli ini kalau di lapangan itu biasanya pengapling begitu Pak ya. Iya, orang yang mau mengapling tanah. Iya Mas, ya kontradiktif lah Mas dengan tujuannya. Tujuan awal itu perikatan jual beli ini ada penyelesaian kan gitu dengan tenor ataupun waktu-waktu yang ditentukan. Namun kenyataannya perikatan jual beli ini banyak terjadi masalah tuh karena kan kita tidak tahu niat seseorang. Nah, ironi Mas, perikatan jual beli ini digunakan oleh para developer ataupun pengapling. Setelah tanah ini dikapling tidak terbayar akhirnya jadi urusan perdata. Nah, ini masukan bagi notaris, harus ada masukan ataupun form-form ataupun pasal-pasal yang mana sebelum lunas tidak boleh dirusak ataupun dikapling gitu loh Mas. Itu harus ada. Iya. Kebanyakan tidak ada di sini ya. Iya, pada prinsipnya seperti ini. Iya, memang masalahnya seperti yang sudah pernah kita alami ya Pak ya. Barusan ini yang ada perkara yang cukup viral ya kan. Ada seorang oknum ya di Muncar itu yang kemudian karena mengkapling tanah sebelum lunas begitu Pak ya.
Nah, ini juga salah satu permasalahan ternyata memang di pengingkatan jual beli. Tapi ini ketika kita pelajari, Pak, jika kita mengacu, ini sebenarnya pengingkatan jual beli ini sudah ada aturannya di peraturan kementerian. Bahkan ada 2 aturan. Yang terbaru ini tahun 2021, mungkin bisa dijadikan referensi untuk kita semua. Ya, ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengingkatan jual beli untuk rumah umum atau satuan rumah susun. Nah, memang peraturan tentang pengingkatan jual beli ini secara hukumnya itu diperuntukkan untuk para developer yang dalam hal ini membangun satu rumah yang belum jadi dan untuk kepastian hukum bagi seorang pembeli rumah gitu. Dengan pengikatan jual beli itulah kemudian pembeli rumah itu mendapatkan semacam kepastian hukum atas rumahnya yang sedang atau mau dibangun. Nah, memang kesalahan di masyarakat ini kan ternyata menganggap pengikatan jual beli itu adalah sebuah levering. Ini yang menjadi permasalahan, Pak, ternyata ya. Karena jual beli, akte jual beli dengan pengikatan jual beli ini kan berbeda. Kalau pengikatan jual beli itu belum terjadi jual beli. Benar nggak, Pak ya? Iya, betul gini, Mas. Memang kontradiktif itu ya. Harus ada perikatan jual beli. Tapi untuk merubah nama dalam nama sertifikat itu kan tidak bisa perikatan jual beli. Nah, iya. Maka harus ada gini kan awal saya beri masukan tadi harus ada kuasa untuk menjual. Jadi ada 2 di sini. Ada perikatan dan juga harus ada kuasa menjual. Di saat sudah lunas kan gitu. Orangnya yang punya meninggal, nah ada kepastian hukum secara legal itu dia bisa Nah, ini juga permasalahan. Kuasa ini apakah berlaku di saat yang memberikan kuasa meninggal gitu loh. Meninggal. Gitu. Nah, ya, memang kendalanya seperti itu, Pak ya. Jadi gini, yang kita pahami ketika jual beli itu dilakukan melalui proses pengikatan, ini yang perlu digarisbawahi juga kepada masyarakat mungkin ya, kita juga memberikan satu gambaran bahwa pengikatan itu kan sifatnya masih belum terjadi jual beli. Maka seharusnya pihak yang membeli tidak punya hak masih untuk menguasai tempat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika nanti jual beli itu sudah siap untuk dilakukan, maka kita harus melakukan, kalau normalnya kan kita harus melakukan tanda tangan akte 2 kali, Pak ya. Yang satu untuk pengikatan, yang satu untuk akte. Makanya Pak Basir tadi memberikan satu solusi akan adanya surat kuasa menjual. Cuma pertanyaan selanjutnya menurut Pak Basir sering terjadi di lapangan ternyata, apakah akte kuasa menjual ini kemudian sah atau tidak jika orangnya meninggal dunia? Begitu Pak Basir ya? Iya juga ada kasus seperti itu. Akhirnya pihak agraria itu membolehkan. Pihak pertama ini, misal yang kuasa saya gitu ya. Pihak pertama saya, pihak kedua saya gitu loh. Itu gimana kan? Itu pun bisa terjadi. Mungkin itu kita akan bahas lebih lanjut ke pengkajian tentang akte kuasa menjual seperti itu, Pak ya. Karena pada akhirnya memang yang saya ketahui, sedikit kita ketahui tentang kuasa menjual itu ada semacam satu larangan di surat keputusan Kemendagri sebenarnya ya, semacam surat edaran Kementerian Dalam Negeri agar pihak-pihak seperti PPAT atau notaris itu tidak lagi melakukan atau membuat sebuah akte, namanya akte mutlak ya, akte pemberian kuasa secara mutlak, atau bisa dibilang akte yang memberikan kuasa untuk secara penuh bisa menjual tanah seperti itu. Makanya ini perlu dibahas lebih lanjut ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kita akan masuk ke bahasan di salah satu penelitian yang akan kita bagikan. Penelitian ini kan kita bahas tadi kan tentang pengikatan jual beli. Maka di sini ada satu hasil penelitian tentang kekuatan hukum PPJB yang dibuat di hadapan notaris. Nah, kita bisa baca ya. Jadi para pihak dalam proses jual beli tanah atau bangunan melakukan PPJB karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini menurut penelitian beliau, ini Made Ara dan kawan-kawan ya, alasan diantaranya para pihak melakukan proses jual beli tanah melalui pengikatan atau PPJB, itu alasannya yang pertama belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas. Artinya biasanya terhadap proses jual beli yang masih sifatnya hutang. Nah, untuk saling mengamankan posisi antara penjual dan pembeli, maka dilakukanlah pengikatan jual beli. Kemudian yang kedua, ada berkas administrasi berupa surat atau dokumen atau objek yang belum dapat dilengkapi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dibaca belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak penjual ataupun pembeli. Nah, pertimbangan yang keempat, pertimbangan mengenai nilai objek yang diperjualbelikan yang masih belum ada kesepakatan antara para pihak. Nah, jadi ada beberapa alasan. Dan yang sering terjadi di lapangan itu
orang ketika sudah melakukan pengikatan jual beli, asetnya itu sudah dikuasai oleh pembelinya. Dan itu kemudian menjadikan permasalahan ketika biasanya belum lunas pembayaran itu, sedangkan aset sudah dikuasai oleh pembeli, akhirnya oleh pembeli dikapling dan dijual ke pihak ketiga dengan bukti surat di bawah tangan atau mungkin kwitansi atau dan lain sebagainya. Dan ini kemudian ketika penjual ini merasa dirugikan karena uangnya tidak dilunas-lunasi, nah pada akhirnya status dari pembeli pihak ketiga ini menjadi lemah begitu. Kalau menurut Pak Abdul Basir ini, praktek seperti itu sering terjadi atau seperti apa? Gini Mas, kalau menurut saya pribadi nih ya, karena saya ini orang hukum juga, perikatan jual beli ini itu harus dicek dulu sertifikatnya di agraria, itu kan perikatan harus dicek dulu. Kebanyakan perikatan jual beli tidak ada semacam itu, satu. Karena kan orang pihak dua atau pihak pertama dan kedua ini tidak tahu sertifikat itu dalam perkara apa saja, kan? Yeah. Dan yang kedua, perikatan jual beli ini harus secara notarial. Yeah. Artinya begini, notarial ini ya tahu sendiri kan, notaris, seperti notaris. Dan juga notaris ini harus menambahi tadi poin-poin itu, tanah ini tidak boleh dirusak, dikuasai ataupun dipergunakan sebelum rusak, kan gitu. Harus itu poin yang harus poin yang tegas itu ya, ditulis di akte gitu ya. Harus tegas. Karena perikatan jual beli ini, saya ulangi, dijadikan legal standing seolah-olah tanah ini sudah milik pengapling gitu loh Mas. Sehingga banyak korban yang korban ini tidak pernah tanya sertifikatnya. Yang di saat dia beli dia percaya bahwa ini kaplingan harus serentak kan gitu, harus serentak pengurusannya. Itu loh Mas, jadi masalah di sini. Ya, kan gitu. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke definisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengetatan jual beli untuk rumah umum dan satuan rumah susun umum, itu sudah diatur di pasal 1 angka 5 tentang pengertian dari pengikatan perjanjian pengikatan jual beli itu, seperti yang sudah disebutkan sendiri oleh Bapak Abdul Basir, ternyata memang hampir sesuai, sudah sangat sesuai sebenarnya. Jadi di sini disebut, bisa dibaca ya di screen ya, perjanjian pendahuluan jual beli atau disebut perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB, itu kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah susun tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Jadi memang di dalam peraturan menteri itu sendiri diatur bahwa pengikatan jual beli itu harus dibuat di hadapan notaris. Nah, cuma di kalangan masyarakat ini juga masih terjadi ya memang pembuatan pengikatan jual beli yang sifatnya itu di bawah tangan seperti itu. Cuma yang perlu kita garis bawahi memang pembuatan kontrak apapun yang non notarial itu tetap sah dan mengikat, kan seperti itu. Nanti prosesnya adalah kita apabila terjadi sengketa ataupun ada salah satu pihak yang tidak bersepakat, maka kita harus kembalikan pengesahannya seperti itu untuk mendapatkan suatu pengakuan melalui keputusan hakim. Nah, itu. Jadi memang pengikatan jual beli ini adalah satu permasalahan yang sering kita temui di masyarakat. Jadi kita akan belajar ya, lanjut ya, tentang pengikatan jual beli itu secara prosesnya seperti apa. Nah, proses jual beli menggunakan struktur PPJB atau pengikatan jual beli itu pada umumnya harus diikuti oleh klausula perbuatan penyerahan. Karena memang sifatnya kan itu masih belum terjadi penyerahan seharusnya. Di mana penyerahan secara fisik maupun yuridis, jika kita berbicara penyerahan secara yuridisnya, dilaksanakan dengan adanya penandatanganan dan pembuatan AJB di hadapan PPAT. Artinya kita tetap harus menandatangani perjanjian itu 2 kali. Yang pertama PPJB, kemudian AJB. Jadi fungsi dari PPJB ini kita harus sudah memahami ya, apabila dalam jual beli atau proses jual beli itu kita masih ada syarat-syarat yang belum terselesaikan atau yang belum kita bisa penuhi, maka kita melakukan pengikatan jual beli itu agar apa? Nah, agar terjadi satu pengikatan awal sebelum masuk ke pembuatan akte jual beli. Ya betul Mas. Ya terima kasih. Ya perikatan jual beli ini banyak celah hukum atau pelanggaran hukum itu loh Mas. Dikarenakan apa? Pertama, pihak pembeli ini merasa ada legal standing untuk menguasai tanah, dan pihak pertama itu yakin karena di notaris itu kan. Padahal notaris itu hanya sebagai saksi saja kan, sebagai saksi.
Nah, ini harus dijadikan momen pengertian atau kesadaran masyarakat bahwa perikatan jual beli ini adalah hanya tanda jadi gitu kan, kasarnya tanda jadi, tidak boleh tanahnya ini diserahkan dengan mutlak kan gitu. Kebanyakan selama ini perikatan jual beli ini pihak penjual loh Mas, terutama itu merasa sudah lepas tanah dia gitu loh. Aneh. Ini heran saya sering menangani perkara itu. Padahal orang-orang ngerti di sini, orang sarjana semua, kok diberikan dengan dianggap. Saya tanya, kenapa kok seperti itu Pak sampai? Kan sudah notaris gitu. Notaris. Seolah-olah notaris ini sudah aman gitu, sudah aman. Padahal posisi notaris itu sebagai saksi saja kan gitu. Itu loh Mas. Ini harus momen sebagai pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat di pemahaman. Ya Allah, kasihan saya. Oke, jadi banyak sekali sebetulnya tadi permasalahan yang dibahas oleh Bapak Abdul Basir begitu ya, terkait pengikatan jual beli ini, dan terjadi miskonsepsi di masyarakat gitu. Bahkan orang-orang yang berpendidikan pun menganggap bahwa misalkan ketika orang diajak ke notaris, tanda tangan akta, itu sudah dianggap sebagai jual beli. Padahal belum tentu kan seperti itu ya. Masih ada proses panjang, ada namanya pengikatan jual beli. Dan memang yang saya juga kritisi sampai sekarang ini Pak ya. Yang disebut pengikatan jual beli ini terjadi penyempitan makna yang dilakukan oleh undang-undang begitu Pak. Jadi yang saya maksud seperti ini. Kalau kita bicara tentang pengikatan jual beli, ketika seseorang mau menjual yang hanya sifatnya tanah, kita tidak membangun rumah atau melakukan atau sebuah developer begitu ya, itu apakah diperbolehkan pengikatan jual beli? Itu yang menjadi pertanyaan Pak. Karena apa begini? Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini ada yang mengatur, ini kan nomor 16 tahun 2021 dan nomor 11 tahun 2019, itu yang mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah ataupun pengikatan jual beli ya sifatnya itu selalu berbunyi tentang apa? Jadi yang disebut pengikatan jual beli itu perjanjian antara pelaku pembangunan Pak. Jadi yang dimaksud PPJB itu selalu berbicara tentang pelaku pembangunan dengan pembeli. Maka sebenarnya di sini terjadi satu miskonsepsi antara undang-undang dan di lapangan kan seperti itu. Istilahnya tidak mesti harus pelaku pembangunan kan yang melakukan pengikatan jual beli. Kita mau menjual tanah dengan sifat pengikatan pun tidak masalah kan seperti itu. Nah, ini kalau bisa bentar ya, kalau kita mau baca ya ini di peraturan menterinya Pak ya. Bisa dibaca nih. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Nah, di sini yang jelas sistem pendahuluan jual beli rumah ini yang dimaksud apa sih? Adalah suatu rangkaian kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran dan dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akte jual beli. Jadi Permen PUPR ini memberikan satu pengertian sempit ya tentang pengikatan jual beli. Dan di sini juga serupa kan dengan yang nomor ini yang saya bisa dilihat di layar ya. Nomor 16 tahun 2021 ini pelaksanaan PPJB di ayat 1 angka 5. Nih, perjanjian pendahuluan jual beli itu atau perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB sepakatan antara pelaku pembangunan. Jadi sebenarnya masyarakat ini kemudian menjadi tersesat ketika berbicara pengikatan jual beli dengan apa yang mau dimaui undang-undang, ya konsep undang-undang. Nah, ini perlu koreksi sebenarnya antara undang-undangnya yang harus kita perluas maknanya seperti itu, atau masyarakat yang harus kita sosialisasikan bahwa yang disebut PPJB itu antara pelaku bangunan dengan pembeli. Nah, fungsinya untuk PPJB ini sebenarnya ada di salah satu pasal ya. Pasal 13 ini ada satu solusi sebenarnya Pak. Ini kan sebenarnya untuk melindungi beberapa pihak-pihak yang terlibat. Misalkan ada pelaku pembangunan dan ada pembeli. Kita mau membeli tanah yang mana tanah itu belum jadi. Maka kita melakukan namanya proses pengikatan jual beli supaya aman kita kan. Nah, di sini pasal 13 dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan. Jadi apabila pelaku pembangunan ini lalai, ini ada satu perlindungan hukum. Apa perlindungan hukumnya? Ya ini pasal 13 ini. Maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli. Jadi ini satu payung hukum bagi seorang yang membeli rumah sebenarnya ya, misalkan ya yang belum jadi sifatnya masih PPJB, kemudian membayar harga ternyata tidak jadi rumahnya, tidak sesuai kesepakatan. Maka ini payung hukumnya, seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli. Nah, dalam hal pembatalan pembelian rumah penandatangan PPJB karena kelalaian pihak pembeli, apabila yang
yang lalai itu pihak pembelinya nih ya, bukan pelaku pembangunannya. Misalkan uangnya kurang, apa seperti apa, kita tidak tahu ya kalau masalah seperti itu. Ini solusinya adalah jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% dari harga transaksi, maka keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan. Artinya kalau misalnya sudah bayar 10% dari harga, itu dianggap hangus. Maksudnya paling tinggi 10%, maksimal sampai 10% pembayaran masuk, maka dianggap hangus. Kemudian apabila pembayaran sudah melebihi 10%, misalkan 20%, 30%, 40% dari harga, sedangkan pembeli ini istilahnya melakukan manifestasi ya, kelalaian kan seperti itu sifatnya ya, maka pelaku pembangunan atau developer itu berhak memotong 10% dari harga transaksi. Jadi itu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang pembeli melalui proses PPJB dengan siapa pihaknya yang membeli melalui developer atau pelaku pembangunan seperti itu. Nah, ini menarik ini. Mungkin apakah Bapak Abdul Basir ini sudah pernah membaca ini atau sebelumnya ini sebenarnya sudah paham apa tidak kalau seandainya undang-undang itu sendiri memahami PPJB itu bukan pembelian secara umum sebenarnya ya, tapi lebih khusus ke sifat pembelian rumah. Ya, ini mungkin jadi satu tambahan lagi ya dari penelitian yang sudah kita baca tadi yang ditulis oleh Made Aradinara ya. Jadi kalau menurut Made Aradinara di dalam praktek lapangan itu PPJB itu dia membaginya menjadi 2 jenis seperti itu. Nah, kita bisa lihat di screen. Dalam praktek jenis dari PPJB ini ada 2, yaitu PPJB lunas dan PPJB tidak lunas. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu PPJB lunas yang pertama itu terdapat klausula kuasa. Nah, ini yang disebut sama Pak Basir tadi ya, klausula kuasa. Yeah. Sedangkan PPJB lunas ini pembeli harus mendapatkan kuasa yang bersifat mutlak untuk menjamin terlaksana hak pembeli dalam transaksi jual beli dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun. Jadi harus ditulis di sana menurut penelitian ini ya, perjanjian ini tidak akan batal karena meninggalnya salah satu pihak, tapi hal itu menurun dan berlaku terus bagi ahli warisnya. Nah, yang kedua PPJB tidak lunas. PPJB tidak lunas ini sifatnya seperti apa? Adanya klausula mengenai kondisi apabila jual beli tersebut sampai batal di tengah jalan. Nah, jadi bagaimana seandainya ada klausula batal lah sifatnya seperti itu. Karena pada dasarnya PPJB yang tidak lunas kan pembayarannya belum lunas. Bicaranya tuh seperti itu. Kalau PPJB lunas berarti uang sudah dibayarkan, sudah lunas. Hanya ya ada syarat-syarat administratif yang belum terpenuhi yang sifatnya seperti itu. Maka diperlukan adanya menurut penelitian dari ini tadi saudara Made Ara ini diperlukan adanya suatu kuasa mutlak. Nah, ini nanti menarik ini kita akan bahas selanjutnya tentang kuasa mutlak juga. Nah, dan ternyata yang dibahas oleh Bapak Made Aradinara dan kawan-kawan ini ternyata sesuai ya dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Abdul Basir ini. Ternyata PPJB itu memang ada sifatnya yang ada klausula kuasa seperti itu, Pak ya. Hanya itu tadi sudah. Kalau menurut saya ini ya secara yang paling prinsip, karena jual beli ini tidak sah kalau tidak lunas kan gitu. Dan juga apabila perikatan jual beli ini setelah itu masalah gitu loh. Hanya nambah masalah. Ayo sudah berapa kali perkara yang kita ketahui dan tidak ketahui itu banyak sekali masalah. Banyak jadi mafia tanah, sengketa tanah gitu. Biar tidak jadi permasalahan. Oke, terima kasih. Itu tadi satu pandangan ya, satu kesimpulan dari Bapak Abdul Basir. Ternyata perlu banyak sekali ini koreksi dari penerapan PPJB ini di masyarakat. Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi ke aturan, PPJB ini memang niatnya sebenarnya bagus ya Pak. Niatnya bagus ya kan, supaya memberikan satu perlindungan hukum kepada seorang pembeli ya, pembeli tanah yang misalkan masih dalam tahap proses pembangunan, di mana seorang pengembang ataupun ya tadi itu pelaku pembangunan lah bahasanya. Aturan tentang PPJB ini memberikan satu perlindungan kepada kedua belah pihak, dari pembeli dan penjual. Tapi jika terjadi ada penyimpangan di masyarakat, sebenarnya tugas kita semua ini untuk meluruskan seperti itu. Dan saya kira sangat luar biasa diskusi kita pada hari ini. Harapan kita juga bisa memberikan satu tambahan ilmu. Kita juga sama-sama masih belajar begitu ya. Terakhir Mas, saya kesimpulannya sebelum ditutup sampai kesimpulan sampean. Ya, kesimpulan 1, perikatan jual beli khususnya hanya digunakan oleh pihak perumahan, pembeli perumahan itu perikatannya hanya itu saja. Yang kedua, bagi penjual dan pembeli, terutama pembeli kalau tidak mampu dengan beli tanah gitu, ya kan gitu. Kalau sudah mampu beli tanah, khawatirnya banyak terjadi masalah sengketa karena berat perasa masalah tanah ini terjadi di berita-berita itu banyak yang melakukan dana bahkan yang tidak hingga bisa membuat perpecahan.
Kan Siap, gitu. siap. Oke. Oke, terima kasih. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sudah pelajari bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup rekaman.